Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban halaman 81 sampai 89 ya. Ketemu lagi di Saril Aril. Oke, teman-teman kelas 5. Langsung saja kita ke halaman 81. Ayo menulis. Buatlah daftar hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku yang tepat. Ini dia hal-hal penting dari bacaan. Pertama, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perbedaan zat perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Kedua, perpindahan secara konveksi dapat diibaratkan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Ketika memindahkan buku kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, paragraf ketiga dan keempat ini dia peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air diletakkannya dekat dengan api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Keempat, perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik, pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Oke, silahkan dicatat. Oke, kunci jawaban halaman 82 berdasarkan bacaan data buatlah sebuah diagram yang menjelaskan pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi sesuai pemahamanmu. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kata-kata atau kalimat penting mewakili setiap paragraf. Ini dia konveksi, angin darat. Contoh lain, angin darat dan laut, cerobong asap dan ventilasi rumah. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Konveksi pada peristiwa merebus air dapat mendapat panas bergerak ke atas dan digantikan oleh air di atasnya. Konveksi mengakibatkan zat yang ringan bergerak ke atas dan zat yang ada di atasnya menggantikan. Konveksi mengakibatkan zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan. Oke, silahkan dicatat. Oke, kalau sudah kita lanjut, tuliskanlah pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf berikut. Media konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas dan molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Beberapa contoh peristiwa konveksi antara lain adalah pada saat merebus air terjadinya angin darat dan angin laut, penggunaan cerobong asap pada pabrik serta jendela ventilasi rumah.
Oke, kunci jawaban halaman 84. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan berikut ini. 1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ukuran mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan pada air panas. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Dari air panas. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Air. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi karena kalor perpindahan disertai dengan perpindahannya zat perantara. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Merebus air, terjadinya angin darat, angin laut, cerbon asap. Kesimpulan peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi pada percobaan dasar adalah es batu mencair karena mendapat panas yang berasal dari air. Kunci jawaban halaman 68 bersama dengan tema sebangkumu. Lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Secara bergantian bacalah bacaan di atas dengan intonasi lafal yang jelas. Tuliskan kata-kata atau kalimat penting dari bacaan tersebut dalam buku tulis. Melakukan secara bergantian. Perlihatkanlah hasil ringkasanmu kepada temanmu. Ada kebersamaan atau perbedaan dari catatan kalian? Ini dia jawabannya, silahkan dicatat. Bagaimana pendapatmu? Ayo mencoba. Perhatikanlah gambar tari di bawah ini. Tentukan nama dan pola lantai pada setiap daerah di bawah ini. Lalu pilih salah satu dari daerah tersebut bersama dengan teman sekelompokmu. Peragakanlah pola lantai yang dilakukan oleh penari pada tari tersebut. Gunakan pola lantai. Gambarkanlah pola lantai tari tersebut. Ini dia. Tari zaman dari Aceh, pola lantai garis horizontal. Gambar pola lantai, ini dia horizontal. Tari Sekapur Sirih Bengkulu, pola lantai garis lengkung ke depan. Silahkan disimak gambarnya. Ini dia tari pendek dari Bali, pola lantai garis lengkung ke depan. Gambar pola lantai, ini dia. Tari piring Sumatera Barat garis lurus segi 4. Gambar pola lantai.
kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 89. Ayo renungkan satu hal, apa saja hal penting atau konsep yang sudah kamu pelajari kegiatan pembelajaran hari ini. Hal penting yang saya pelajari pada kegiatan belajar hari ini adalah konsep perpindahan panas dan pola lantai. Konsep apa yang belum kamu pahami? Ini dia, saya sudah memahami semua konsep yang sudah saya pelajari pada kegiatan belajar hari ini. Apa saja sikap keterampilanmu? Ini dia. Demikianlah pembahasan kunci jawaban tema 6 kelas 5 halaman 81 sampai 89. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, nanti dibantu dijawab ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.